Ya. Om Ajnana-timirandasya Jnananjana Salakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Shwapadantikam Vande Ham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaisnavam Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Kembali, Pak. Mendengar, Pak. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesa Gopika Kantha Radha Kantha Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanustuti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Jadi selamat datang kembali Prabu-Prabu semuanya. Di pertemuan sebelumnya ya kita telah mendiskusikan tentang Budi Yoga. Nah, siapa yang masih ingat apa itu Budi Yoga? Apa pengertiannya Budi Yoga? Siapa yang masih ingat? Silahkan. Haribo Prabuji. Ya, Prabu Anutama, Hare Krishna. Kalau tidak salah ingat, Budi Yoga Nike bekerja tetapi hasilnya diserahkan kepada Sri Krishna. Ya, betul sekali. Terima kasih. Jadi, Budi artinya kecerdasan. Ya, kecerdasan. Sebenarnya Budi Yoga ketika Karma Yoga dan Jnana Yoga dikombinasikan bersama, maka itu namanya Niskama Karma Yoga atau Budi Yoga. Yang dalam artian karma artinya ketika kita melakukan sesuatu dan Jnana artinya pengetahuan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu dan didasari dengan ilmu pengetahuan, tentunya dalam kesadaran Krishna, maka itu namanya Budi Yoga. Kita melakukan sesuatu tetapi kita tidak terikat dengan hasil dari pekerjaan kita dan kita hanya serahkan kepada Sri Krishna. Jadi itu. Oke. Siapa ini gede ini? Keluar masuk dari tadi. Oke. Nah, dan di pertemuan sebelumnya kita berhenti di sloka nomor 50 bab 2 Srimad Bhagavad Gita. Ya. Jadi kita akan melanjutkan dari sloka ini. Oke. Sloka nomor 50. Orang yang menekuni bhakti membebaskan dirinya dari perbuatan yang baik dan buruk bahkan dalam kehidupan ini pun. Karena itu berusahalah untuk yoga, ilmu segala pekerjaan. Jadi ini disebut dengan bhakti. Bhakti tidak ada 3 hal dalam perbuatan dijelaskan, yaitu karma, akarma, dan wikarma. Jadi karma artinya ketika kita melakukan perbuatan baik dan itu akan menuai pahala perbuatan yang baik. Kegiatan yang baik, perbuatan yang baik akan mendapatkan pahala baik. Sedangkan wikarma artinya perbuatan yang melanggar kitab suci atau perbuatan berdosa. Nah, tentunya akan menghasilkan dosa, kesengsaraan. Nah, dan dan akarma inilah yang disebut dengan bhakti. Jadi bhakti ini adalah akarma. Atau dalam artian akarma artinya tidak melakukan sesuatu. Nah, tetapi artinya kita dalam kesadaran Krishna, kita melakukan sesuatu tetapi tidak memberikan kita dampak
entah itu hasil yang baik ataupun hasil yang buruk, karena bakti sifatnya melampaui. Makanya Sri Krishna menjelaskan di sini, orang yang menekuni bakti membebaskan dirinya dari perbuatan yang baik dan buruk. Bahkan dalam kehidupan ini pun. Sloka nomor 51. Dengan menekuni bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti itu, risi-risi yang mulia dan penyembah-penyembah membebaskan diri dari hasil pekerjaan di dunia material. Dengan cara demikian, mereka dibebaskan dari perputaran kelahiran dan kematian dan mencapai keadaan di luar segala kesengsaraan dengan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jadi kita terikat sebenarnya di sini oleh karma kita di dunia material ini, entah karma baik dan karma buruk. Tapi kedua-duanya sebenarnya tidak begitu menguntungkan. Entah itu karma baik atau buruk, itu sebenarnya sama saja seperti yang telah kita diskusikan di minggu yang lalu. Jadi diumpamakan seperti sebuah koin dengan dua sisi yang berbeda. Jadi sebuah koin memiliki dua sisi yang berbeda, tapi sama-sama sama sebenarnya. Nah, koinnya sama, tapi memiliki dua sisi yang berbeda. Jadi seperti itulah sebenarnya karma baik dan karma buruk. Ini sama sebenarnya, karena sama-sama mengikat kita di dunia material ini. Karmat makam yena sarira bandaha. Para bawastawa daboda jato yawan najigyasa taat matatam. Yawat kriya stawa didam manowai karmat makam yena sarira bandaha. Jadi karma atmakam artinya orang yang pikirannya sudah diwarnai dengan karma. Entah itu karma baik dan karma buruk. Yena sarira bandaha. Dan ini sebenarnya yang mengikat kita. Kalau kita masih memiliki sedikit saja hasil dari perbuatan kita, entah itu karma baik atau buruk, tetap kita akan turun kembali ke dunia ini. Artinya kita tidak bisa dibebaskan. Tapi dengan melakukan pelayanan bakti, maka karma itu akan dimusnahkan. Termasuk juga karma yang baik. Termasuk karma baik sekalipun akan dimusnahkan oleh bakti. Oke. Dalam penjelasan Srila Prabhupada di sloka nomor 51, Srila Prabhupada mengutip sloka ini ya dari Srimad Bhagavatam skanda 10 bab 14 sloka 58. Sama ceritasya pada palawa pelawam mahat padam punya yasho murari. Bhavam budir watsa padam param padam yadwi padam natesam. Jadi ini sloka yang sering kita dengar ya. Padam yadwi padam natesam. Jadi di setiap langkah di dunia material ini, setiap langkah ada bahaya. Tapi kalau kita mengambil perlindungan, berlindung di kaki Padma Sri Krishna, jadi apa yang terjadi? Bhawam budir watsa padam. Watsa artinya anak sapi. Jadi lautan dunia material yang besar ini akan seketika menjadi kecil, seperti air yang berada di kubangan, apa istilahnya ya? Kalau anak sapi menginjakkan kakinya, nah di situ ada jejak anak sapi. Dan kalau kita tumpahkan air di situ, ya seperti itulah lautan alam dunia material ini. Lautan yang besar akan menjadi kecil. Kalau kita pada pallawa belawam, artinya kita mengambil perlindungan kaki Padma Sri Krishna. Jadi bagi kita mudah sekali untuk menyeberangi lautan dunia material ini. Padam yadwi padam na tesam. Na tesam artinya tidak ada lagi kesusahan. Oke, sloka nomor 52. Bila kecerdasanmu sudah keluar dari hutan khayalan yang lebat,
engkau akan acuh terhadap segala sesuatu yang sudah didengar dan segala sesuatu yang akan didengar. Srila Prabhupada menjelaskan, upacara-upacara dan ritual-ritual Weda wajib bagi orang yang baru mulai belajar, termasuk segala jenis doa pujian 3 kali sehari, mandi pagi-pagi dan menghormati leluhur, dan sebagainya. Tetapi apabila seseorang sudah sadar akan Krishna sepenuhnya dan tekun dalam cinta bakti rohani kepada Krishna, maka ia tidak terikat terhadap segala prinsip yang mengatur tersebut karena dia sudah mencapai kesempurnaan. Kalau seseorang dapat mencapai tingkat pengertian dengan cara mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Krishna, maka dia tidak diharuskan lagi melaksanakan berbagai jenis pertapaan dan korban suci sebagaimana dianjurkan dalam kitab-kitab suci. Tentu saja kita sekarang sedang mempraktikkan kesadaran Krishna. Dan kita harus sadari bahwa kita belum mencapai tingkatan yang sempurna. Maka daripada itu kita wajib, hukumnya itu wajib untuk mengikuti semua peraturan yang ada di dalam kitab suci Weda. Makanya kita disebut dengan sadhaka. Sadhaka artinya orang yang mempraktikkan sadhana bhakti. Tetapi kalau kita sudah mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi dalam kesadaran Krishna, jadi kita sudah terbebaskan sebenarnya dari aturan dan peraturan yang ada di dalam kitab suci Weda ini. Bahkan kita sudah dibebaskan dari semua ritual-ritual Weda. Contohnya ritual yang ditujukan untuk menghaturkan pinda kepada leluhur. Jadi kalau kita sudah mencapai kesempurnaan, tapi kalau belum, ya artinya kita harus masih tetap harus mengikuti aturan dan peraturan ritual-ritual yang dicantumkan di dalam Weda. Dewarsi butapta nrinam pitrinam naking karo nayam rini carajan sarvat manaya saranam saranyam gato mukundam parihritya karta. Jadi gato mukundam parihritya karta. Kalau kita sudah berlindung sepenuhnya di bawah kaki Padma Mukunda, Sri Krishna yang memberikan pembebasan. Jadi artinya kita juga akan terbebaskan. Itu kalau kita sepenuhnya berlindung di bawah kaki Padma Sri Krishna. Dewa, Risi, Butapta, Nrinam, Pitrinam, Na Kingkaro. Jadi kita sudah tidak perlu lagi untuk mengaturkan sesembahan kepada para dewa, para risi, dewa, risi, para buta, nrinam, pitrinam, leluhur, kita sudah dibebaskan. Tetapi karena kita harus sadar diri, pertama kita harus menyadari bahwa kita belum sepenuhnya terbebaskan. Karena kita masih memiliki keyakinan yang belum penuh kepada Krishna. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita masih berpikir bahwa ada sesuatu yang bisa menjamin hidup saya selain Krishna. Contohnya seperti uang yang kita miliki. Ya. Jadi kita tidak sepenuhnya bergantung kepada Krishna. Masih kita bergantung kepada sesuatu hal yang lainnya untuk menopang hidup kita. Jadi memang kelihatannya itu halus sekali sifatnya, tapi itu membuktikan bahwa kita belum betul-betul sesungguhnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sri Krishna. Makanya wajib bagi kita untuk melakukan upacara-upacara, ritual-ritual yang ditetapkan di dalam kitab suci Weda. Bangun pagi-pagi, Manggalarati, mandi 3 kali sehari, menghormati leluhur dan sebagainya, menghaturkan pindah. Ya, karena kita masih terikat, karena kita belum sepenuhnya terbebaskan. Tetapi orang-orang yang seperti contohnya Jagannatha Das Babaji Maharaj, Wamsi Das Babaji Maharaj, Kaurakishora Das Babaji Maharaj, kita tidak tahu berapa kali mereka mandi dalam sehari. Bahkan mungkin mereka tidak mandi selama berhari-hari. Karena mereka sudah mencapai keinsafan diri tertinggi. Jadi mereka sudah melampaui paham badan material. Kalau ada orang yang membawa makanan diberikan kepada mereka, ya mereka makan. Kalau tidak, ya mereka hanya melakukan bhajan saja. Kalau kita
setengah hari tidak makan, langsung pikiran kita menjadi terganggu. Ya, jadi bagi para babaji-babaji seperti itu yang sudah berada di dalam tingkatan yang sempurna dalam kesadaran Krishna, mereka sudah tidak perlu bangun untuk Manggala Arati, untuk apalah, karena mereka sudah mencapai kesempurnaan. Mereka sudah sepenuhnya terbebaskan. Sloka nomor 53. Bila pikiranmu tidak goyah lagi karena bahasa kiasan Weda dan pikiran mantap dalam samadhi, keinsafan diri, maka engkau sudah mencapai kesadaran rohani. Nah, apa artinya di sini bahasa kiasan Weda? Bahasan kiasan Weda ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Sri Krishna di sloka sebelumnya pada Arjuna. Apa itu slokanya? Traigunya wisaya Weda, nistraigunyo bhavarjuna, nirdwando nitya satwasto, niryoga ksema. Jadi kebanyakan bagian dari Weda itu sebenarnya mengajarkan tentang karma kanda. Traigunya wisaya Weda. Dan ini karma kanda ini dipengaruhi oleh sifat alam material yang mengikat, khususnya sifat yang lebih rendah seperti rajas dan tamaguna. Jadi bahasa kiasan Weda artinya bagian karma kanda dari Weda, bagian yang mengiming-imingkan kita kenikmatan indria yang lebih tinggi. Contohnya kalau kita melakukan yagya ini, yagya itu, kita akan dipromosikan ke planet surga. Ini namanya bahasa kiasan Weda. Di dalam kitab suci Weda juga dikatakan kalau kita mengikuti secara strict prinsip kebrahmacarian selama 100 penjelmaan, maka kita akan mencapai posisi sebagai Dewa Brahma. Ya, tapi bagi orang yang sadar akan Krishna, pencapaian surga ataupun planet yang lebih tinggi, di mana kita bisa menikmati kenikmatan indria-indria material, itu sebenarnya tidak begitu menarik buat kita. Karena kita mengetahui ada sesuatu yang lebih menjanjikan, yang lebih membahagiakan dibandingkan kenikmatan material. Soce tato vimukace tasa indriyara maya sukaya bharam udwato vimutan. Jadi maya sukaya, kebahagiaan kenikmatan indria material ini sebenarnya maya sukaya. Itu dijelaskan oleh Prahlad Maharaj dalam Srimad Bhagavatam skanda 7. Maya sukaya bharam udwato vimudhan. Vimudha artinya orang-orang yang bodoh. Hanya orang-orang yang kurang cerdas yang tertarik dengan maya sukaya atau kenikmatan material yang bersifat khayalan sebenarnya. Semuanya ini sementara, maya sukaya. Srila Prabhupada menjelaskan, dalam kesadaran Krishna, seseorang mengadakan hubungan dengan Krishna secara langsung, dan dengan demikian segala perintah Krishna dapat dimengerti dalam keadaan rohani seperti itu. Seseorang pasti mencapai hasil dan mencapai pengetahuan yang meyakinkan dengan kegiatan seperti itu. Untuk menghasilkan seseorang untuk berhasil, seseorang hanya harus melaksanakan perintah-perintah Krishna atau utusan Krishna, yaitu guru kerohanian. Ya, di sini Srila Prabhupada menegaskan kembali pentingnya berlindung di bawah kaki Padma seorang guru kerohanian yang bona fide, yang bisa dipercaya. Karena tentu saja Prabhupada menjelaskan di sini ya, dalam kesadaran Krishna seseorang mengadakan hubungan dengan Krishna secara langsung. Oke, secara langsung. Tapi kita harus menyadari bahwa saya belum sebenarnya sadar akan Krishna. Saya masih terikat dan masih berada di dalam kesadaran yang rendah, kesadaran yang hanya mengutamakan badan jasmani ini. Jadi saya memerlukan seseorang untuk menjadi guide saya, untuk menjadi seorang pembina untuk saya, yaitu guru kerohanian. Karena
menurut tatwa sebenarnya guru kerohanian tidak berbeda dengan Sri Krishna. Ini sebenarnya guru tatwa. Guru tatwa. Krishna sebagai Paramatma di dalam hati setiap makhluk hidup itu, beliau sebenarnya guru untuk kita semua. Makanya beliau disebut dengan Chaita Guru. Beliau yang berada di dalam hati kita dan memberikan kita arahan bimbingan dari dalam hati. Makanya bahkan seorang pencuri sekalipun, sebelum mereka mencuri, mereka sudah memiliki kesadaran bahwa apa yang saya lakukan ini salah. Kalau saya sampai ketahuan, pasti saya akan masuk penjara atau dihukum. Dan ini sebenarnya perbuatan yang berdosa. Seorang pencuri, mereka sepenuhnya sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang salah. Siapa yang memberikan insting seperti itu? Yaitu Paramatma, Sri Krishna di dalam hati. Tetapi masih mereka melanggar. Tapi tidak apa-apalah, tetap dilakukan. Maka daripada itu, dalam kesadaran Krishna, kita perlu seorang guru yang bisa kita lihat secara langsung. Dan guru ini sebenarnya manifestasi dari Chaita Guru atau Sri Krishna di dalam hati kita sebagai Paramatma mengekspansi diri beliau menjadi seorang guru kerohanian yang hidup. Jadi secara tatwa, guru itu tidak berbeda dengan Sri Krishna. Karena beliau merupakan inkarnasi dari Paramatma. Makanya dalam kesadaran Krishna, terkadang kita memiliki mentalitas seperti ini, pemikiran seperti ini ya. Ini sebenarnya tidak begitu menguntungkan dalam kesadaran Krishna saya. Contohnya seperti apa ya? Makan coklat umpamanya ya, atau makan sesuatu yang tidak dipersembahkan terlebih dahulu kepada Sri Krishna. Ya, contohnya seperti itu ya. Kita mengetahui ini, sebenarnya ini tidak bagus loh untuk kesadaran Krishna saya ini. Dan ini sebenarnya saya makan dosa. Tapi ya, tidak apa-apalah sekali dua kali. Nah, kita tahu itu sudah diberikan insting kita dari dalam hati kita, dari Paramatma. Tapi masih kita melanggar. Tetapi kalau guru kerohanian langsung di depan kita mengatakan, jangan lakukan ini. Jangan ini. Lakukan seperti ini. Kita tidak bisa membantah. Karena langsung kita mendapatkan teguran. Kalau Paramatma, kita ditegur oleh Paramatma, ya kita bebas, masih bisa kita bantah. Tapi kalau guru kerohanian langsung yang bisa kita lihat langsung, beliau memberikan kita arahan, langsung kita mengikuti arahan itu. Jadi itulah pentingnya sebenarnya mengambil perlindungan dari seorang guru kerohanian yang bona fide, yang bisa dipercaya. Srila Prabhupada, kesempurnaan keinsafan diri tertinggi berarti mengerti bahwa diri kita adalah hamba Krishna untuk selamanya, dan bahwa satu-satunya urusan kita ialah melaksanakan tugas-tugas kewajiban kita dalam kesadaran Krishna. Ya, ini adalah kesempurnaan keinsafan diri tertinggi. Para Mayawadi pun mereka memiliki keinsafan diri tetapi tidak penuh. Karena mereka mengerti, saya adalah sang roh, bukan badan ini. Tapi mereka tidak mengerti bahwa saya adalah pelayannya Sri Krishna. Bahkan Mayawadi ingin menjadi Tuhan. Tapi pengertian kita, ya kita adalah hamba Krishna selamanya. Ini adalah kesempurnaan keinsafan tertinggi. Itu lanjutan kelas dari pertemuan yang lalu. Di sini ada pertanyaan dari Prabu Satpuja. Apa yang menjadi tolak ukur bahwa seseorang dikatakan sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sri Krishna? Ini akan kita bahas. Kita akan ke poin itu ya. Ada slide-nya di situ. Nanti Prabu akan mendapatkan jawabannya. Tahan dulu Prabu. Stay tune. Jangan pindah channel, tetap di channel yang ini. Pertanyaan Prabu akan dijawab nanti. Nah,
Ini ada pertanyaan lain dari Prabu Anutama. Bagaimana cara kita untuk mempertajam kemampuan kita untuk mendengar bisikan Caita Guru atau Paramahatma? Bagaimana caranya mempertajam supaya kita bisa mempertajam kemampuan kita untuk mendengar bisikan Caita Guru atau Paramahatma? Yang pertama, tentu saja Krishna mengatakan nanti di dalam sloka 10, apa itu? Bab 10 di Chatusloki Bhagavad Gita dari 8 sampai 11. Di sloka terakhir Krishna mengatakan tesam aham samudarta tesam ewa nukam parta aham agyana jam tamaham. Saya lihat mabawastu gyana dipena baswata. Jadi Krishna mengatakan aku bersemayam di dalam hati dan akan memberikan api obor, apa ya istilahnya, lampu ilmu pengetahuan. Aham agyana, dan membinasakan kebodohan di dalam hati seorang penyembah itu. Jadi kalau hati kita tersucikan, maka kita akan bisa mendengar Paramahatma. Dan sebelum kita bisa mendengarkan bisikan Paramahatma secara langsung, kita harus bisa mendengarkan bisikan dari penyembah murni Sri Krishna. Dan tujuan utamanya yaitu untuk menyucikan hati kita. Mengapa kita belum bisa sepenuhnya mendengarkan Paramahatma? Karena hati kita masih ternodai. Hati kita masih di blok, cermin hati kita masih dipenuhi oleh debu. Makanya kita tidak bisa mendengarkan Paramahatma secara langsung. Jadi prosesnya, bagaimana caranya? Cara artinya apa prosesnya? Prosesnya yaitu pertama melayani penyembah murni Sri Krishna. Apa itu slogannya di dalam Srimad Bhagavatam dijelaskan? Susruso sradadana sya vasudeva katharuci syan mahat sewaya. Syan mahat sewaya. Artinya kita melayani penyembah Sri Krishna. Syan mahat sewaya vipra punya tirthani sevanat. Jadi kalau kita melayani penyembah murni Sri Krishna, apa yang terjadi di situ? Susruso sradhadana sya vasudeva katharuci. Kita akan mendapatkan keinginan lebih untuk mendengarkan tentang Krishna Lila, Krishna Kata. Yang pertama, layani penyembah. Dengan melayani penyembah, kita akan mendapatkan rasa untuk mendengarkan lila-lila Sri Krishna. Karena mendengarkan lila Sri Krishna ini bisa menyucikan hati kita. Srinwatam swakata Krishna punya srawana kirtana. Hridayantasto yabadrani vidhunoti suhrit satam. Nah, Srinwatam swakata Krishna punya. Jadi kita mendapatkan penyucian dengan mendengarkan Krishna kata. Nah, kalau hati kita sudah disucikan, maka kita bisa mendengarkan bisikan dari Paramahatma. Bisikan itu artinya ketika kita mendapatkan firasat, bukan filsafat, mendapatkan firasat. Oh ya, sebenarnya ini loh. Dan itu harus kita cek juga dengan 3 hal, sadhu, sastra, dan guru. Kalau firasat kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang suci, sesuai dengan kesusastraan Weda, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh guru kita, sadhu, sastra, dan guru, maka itu firasat yang benar. Dan seperti itulah kita bisa mempertajam kemampuan kita untuk mendengar bisikan Caita Guru atau Paramahatma. Dan sebenarnya hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membiasakan diri untuk menerima perintah dari guru kita. Artinya menerima dengan senang hati. Karena beliau secara langsung sebenarnya merupakan perwujudan Paramahatma. Beliau secara langsung perwujudan Paramahatma. Jadi dengan cara seperti itu hati kita disucikan. Seperti contoh seorang pencuri tadi yang saya berikan. Jadi karena hati seorang pencuri itu ya hatinya penuh dengan dosa, penuh dengan debu. Makanya ketika mendapatkan bisikan, dia memiliki firasat ini tidak baik, tapi tetap dilakukan. Tapi
orang yang sudah sepenuhnya sadar akan Krishna, sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Krishna, hatinya telah disucikan sepenuhnya, ketika mendapatkan firasat, oh ya, sebenarnya ini loh, dan ini sebenarnya tidak boleh dilakukan. Ya, ketika itu kita langsung bertindak sesuai dengan apa yang mestinya, apa yang harus dilakukan. Jadi itu yang pertama, sucikan hati dengan cara melayani penyembah Sri Krishna dan mendengarkan secara khusyuk lila-lila tentang Sri Krishna. Dan firasat yang kita dapatkan itu harus dikonfirmasi dengan 3 hal ini: sadhu, sastra, dan guru. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain sebelum kita lanjut? Itu mengenai Budi Yoga. Jadi kesimpulan dari Budi Yoga ini yaitu kita tetap melakukan tugas dan kewajiban kita bekerja, tapi hasilnya serahkan pada Sri Krishna. Jangan terikat dengan hasil. Ya, hari ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan sampai sloka nomor 63 dan besok kita coba untuk selesaikan bab 2. Ya. Jadi bagian diskusi hari ini yaitu mengenai stita pragya atau mantap dalam kesadaran rohani atau kesadaran Krishna. Setelah mendengar uraian tentang Budi Yoga, setelah mendengar uraian Krishna tentang Budi Yoga, Arjuna bertanya, bagaimana cara mengenali seorang transcendentalis? Krishna menjelaskan bagaimana seorang transcendentalis melepaskan semua keinginan material, seimbang dan tidak terikat, namun terus bertindak sesuai dengan tugas yang telah ditentukan. Krishna menasihati Arjuna untuk mengendalikan indrianya dengan mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan. Dengan melakukan itu, dia akan mendapatkan karunia Tuhan dan menjadi bahagia. Jadi ini adalah pertanyaan Arjuna setelah mendengarkan penjelasan Sri Krishna mengenai Budi Yoga. Sekarang Arjuna ingin mengenali bagaimana sih ciri-ciri orang yang seperti itu, stita pragya. Stita pragyasya kha bhasa samadhi stasya kesava stita di kim prabhaseta kim asita brajetaki. Jadi di sini ada 4 hal yang ditanyakan oleh Arjuna kepada Sri Krishna. Arjuna berkata, "Oh Krishna, bagaimanakah ciri-ciri orang yang kesadarannya sudah kusuk dalam kerohanian seperti itu?" Itu yang pertama ya. Arjuna bertanya, ciri-ciri orang yang stita pragya itu seperti apa? Dan yang kedua, bagaimana cara bicaranya? Serta bagaimana bahasanya? Ini pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara orang suci itu berbicara? Bahasa apa yang digunakan? Entah bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Bukan itu maksudnya. Dan bagaimana dia duduk? Ini pertanyaan yang ketiga. Bagaimana orang suci itu duduk? Entah duduk di lantai atau duduk di kursi. Dan bagaimana ia berjalan? Ketika saya membaca sloka ini, saya bertanya-tanya kepada diri saya, ini maksudnya Arjuna ini bertanya seperti ini, apa sih? Emang ada cara khusus orang suci itu untuk berjalan? Ya, jadi ini dijelaskan oleh Srila Wiswana Cakrawati Thakur. Makna dari pertanyaan Arjuna ini ada 4. Jadi yang pertama Arjuna menanyakan ciri-ciri. Ya, ciri-ciri berarti mengenai karakter. Bagaimana karakter orang suci? Karakter orang yang stita pragya, yang sudah mantap dalam kesadaran rohani. Nah, ini akan dijawab oleh Sri Krishna di sloka berikutnya, sloka 55. Dan pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara bicaranya serta bahasanya bagaimana? Ya, ini berarti bagaimana ia merespon terhadap situasi yang menimpanya, entah situasi yang baik ataupun situasi yang buruk. Ini namanya bahasa. Entah dia marah atau dia senang atau apalah.
Dan ini akan dijawab di sloka 56 dan 57. Nah, pertanyaan yang ketiga, dan bagaimana ia duduk? Nah, siapa yang ingin mencoba untuk menjelaskan apa makna dari pertanyaan Arjuna yang ketiga? Bagaimana orang suci itu duduk? Itu maksudnya seperti apa? Yuk, silakan. Monggo. Hare Krishna. Saya rasa saya sudah kembali. Ini mati listrik lagi ini. Halo, Ya. Hare Krishna. Ya, Hare Krishna. Apa saya sudah bisa didengar? Nah, siapa yang ingin coba menjawab apa makna dari pertanyaan Oh, pantas. ini dia, Prabu Suci ini di chat. Haribol, Prabu. Ya, Hare Krishna. Ya, Prabu Sucaru sudah Hare menjawab. Krishna, tadi pertanyaannya. Oh, ya udah. Ya. Ya, pertanyaannya yaitu bagaimana orang suci itu duduk. Tadi saya mau jawab. Silakan. Ya, baik. Haribol, Prabu. Saya Prabu Danurdara. Ya, silakan Bapak. Ya, kalau menurut saya duduk ya. Duduk itu artinya bersikap atau berposisi. Artinya bagaimana seorang yang sudah insaf akan diri itu berposisi dalam situasi apapun. Apabila dia mengalami kesulitan atau mendapatkan musibah, posisi seperti apa yang akan dia pilih ya dalam menghadapi situasi tersebut. Tapi apabila ia sedang mendapatkan berkah atau mengalami situasi yang mujur, nah seperti apa dia akan duduk atau bersikap. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab, Prabu, dari pertanyaannya. Terima kasih, Prabu Haribol. Ya. Terima kasih. Itu sebenarnya jawaban untuk pertanyaan Arjuna yang kedua. Bagaimana ia berbicara. Terima kasih. Tetap Prabu, kita apresiasi. Nah, di sini Prabu Sucaru sudah menjawabnya. Apa maknanya orang suci itu duduk? Bagaimana ia duduk? Artinya bagaimana ia mengendalikan indria-indria. Ya. Terus yang ketiga ya tadi udah ya yang ketiga. Cara duduk berarti bagaimana ia mengendalikan indria-indrianya. Ini akan dijawab di sloka 58 sampai dan 59. Nah, yang keempat yang terakhir, bagaimana ia berjalan? Siapa yang ingin menjawab di sini? Apa maksudnya? Bagaimana orang suci itu berjalan? Silakan. Entah dia jalan lurus, jalan belok-belok, atau bagaimana? Prabu Sundara Rupa, silakan. Bagaimana sikap seorang yang sudah berada dalam keinsapan, sikap jalannya itu artinya dia bagaimana dia mengendalikan indria-indria, semua indrianya itu Prabu Ribol. Hare Krishna. Sikap untuk mengendalikan indrianya. Terima kasih Prabu Sundara Rupa. Ya, itu sama dengan jawaban Prabu Sucaru untuk pertanyaan Arjuna yang ketiga. Itu cara duduk. Bagaimana caranya duduk? Itu artinya bagaimana ia mengendalikan indrianya. Nah, dan bagaimana cara berjalan? Oke, saya akan beritahu.
Cara berjalan artinya bagaimana dia menyibukkan indrianya. Ya. Ya, cukup menarik. Ya, cara berjalan berarti bagaimana ia menyibukkan indria-indrianya. Ini akan dijawab besok, ya. Besok kita akan berdiskusi tentang hal ini yang keempat. Oke, terima kasih semuanya. Oke, di sini di dalam sloka ini ada kata stita pragya. Stita pragya artinya orang yang mantap dalam kesadaran Krishna, kesadaran rohani. Di dalam penjelasan beliau, Srila Prabhupada mengatakan yang paling penting, yang paling penting ialah bagaimana orang yang sadar akan Krishna berbicara. Sebab pembicaraan adalah sifat yang paling penting bagi setiap orang. Jadi berbicara, bagaimana kita berbicara, apa yang keluar dari mulut kita. Jadi orang itu bisa dinilai dari apa yang dibicarakan, apa yang didiskusikan. Naya dwaca citra padam hariryasu jagat pawitram pragrinitakari citta dwaya samtirtam ushanti manasa nayatra vaikunta nayatra hamsa niramantyusik saya. Jadi sloka ini dijelaskan oleh Srila Narada Muni dalam Srimad Bhagavatam skanda pertama. Ya. Naya dwaca citra padam hariryasu. Jadi kata-kata yang tidak mengagungkan keagungan dari Sri Krishna. Jagat pawitram, dan yang sebenarnya kata-kata yang mengagungkan Sri Krishna itu bisa menyucikan seluruh dunia. Jagat pawitram pragrinitakari tadwaya samtirtam. Jadi kata-kata yang tidak menguraikan keagungan Sri Krishna itu sama halnya dengan tempat peziarahan bagi burung gagak. Di mana burung gagak sering berkumpul? Biasanya di mana? Yaitu di tempat sampah. Jadi kata-kata yang tidak mengagungkan keagungan Sri Krishna itu sama artinya dengan sampah. Tadwaya samtirtam, tempat bertirta yatra. Tadwaya samtirtam, tempat bertirta yatranya burung gagak. Yaitu sampah. Tadwaya samtirtam ushanti manasa nayatra hamsa. Nayatra hamsa. Nayatranya tidak pergi, tidak berkunjung. Siapa yang tidak berkunjung ke tempat sampah? Nayatra hamsa, yaitu burung angsa, bebek angsa. Apa ya? Ya, angsa. Angsa tidak suka dengan tempat sampah, tempat yang kotor. Nayatra hamsa niramanti usik saya. Niramanti. Niramanti. Ramanti artinya senang. Nir artinya tidak. Jadi tidak senang. Jadi orang-orang suci, makanya mereka disebut dengan parama hamsa. Jadi mereka seperti seekor angsa. Seekor angsa tidak suka di tempat yang kotor. Mereka suka berenang di danau yang bersih, yang penuh dengan bunga teratai. Jadi seperti itu. Jadi inilah orang yang sadar akan Krishna. Mereka selalu mengagungkan lila-lila Sri Krishna, mengagungkan penyembah Sri Krishna. Selalu bersemangat untuk melakukan Krishna Katha. Inilah orang yang sadar akan Krishna. Tapi orang yang tidak sadar akan Krishna, dijelaskan juga di dalam Srimad Bhagavatam oleh Sutta Goswami. Srota Vyadini Rajendra Nirinam Santi Sahasrasaha. Srota Vyadini Rajendra Nirinam Santi Sahasrasaha. Apasyatam Atma Tattvam Grihesu Grihame. Jadi Srota Vyadini Rajendra. Orang yang tidak sadar akan Krishna, mereka memiliki banyak sekali topik-topik pembicaraan yang sebenarnya itu adalah hal yang tidak begitu penting. Gramya kata Grihesu Grihamedina. Makanya mereka disebut dengan Grihamedi. Medi artinya orang yang iri sebenarnya. Orang yang iri. Jadi mereka tidak suka dengan topik-topik yang berkaitan dengan hal-hal rohani. Mereka senang berbicara tentang kekayaan, tentang wanita, tentang bisnis, tentang politik, dan lain sebagainya. Srila Prabhupada juga menjelaskan di sini. Dikatakan bahwa
orang bodoh. Kebodohannya tidak akan ketahuan selama dia belum bicara. Dan tentu saja orang bodoh yang berpakaian rapi belum dapat diketahui sebagai orang bodoh kecuali ia berbicara. Tetapi begitu ia mulai berbicara, dia segera memperlihatkan diri. Jadi ketika membuka mulutnya, maka hal inilah yang akan keluar. Seperti wanita, mereka orang-orang materialistik, itu sebenarnya orang yang kurang cerdas. Mereka suka mendiskusikan tentang lawan jenis, harta, uang, mobil. Oh, saya beli mobil baru. Oh ya, saya pergi ke restoran ini, itu, politik. Tapi orang yang sadar akan Krishna, seperti Pariksit Maharaj dan Srila Sukadewa Goswami, jadi mereka hanya kusuk berbicara tentang lila-lila Sri Krishna. Dijelaskan di dalam Srimad Bhagavatam juga, alasan Pariksit, Maharaja Pariksit mengalungkan ular di lehernya Samika Muni, karena Pariksit merasa tidak di welcome, tidak disambut dengan baik. Karena Samika Rishi, Samika Muni, pada saat itu beliau sedang bermeditasi kusuk dengan Krishna. Dan Pariksit Maharaj merasa haus, merasa lapar. Jadi, ya, bring here. Thank you very much. Ya, makan siang saya sudah datang. Jadi, ya pada saat itu Pariksit Maharaj merasa dahaga, merasa haus, dan begitu karena tidak mendapatkan air, jadi Pariksit Maharaj merasa marah. Tetapi ketika Pariksit Maharaj sadar akan dirinya, oh ya, lagi 7 hari saya akan meninggalkan badan ini. Jadi selama 7 hari 7 malam Pariksit Maharaj duduk dan tidak makan, tidak minum, dan merasa tenang sekali. Karena sudah begitu fokus dengan Krishna kata. Ya. Jadi pada saat itu hanya setengah hari Pariksit Maharaj tidak mendapatkan air, langsung marah. Karena pada saat itu pikiran beliau masih diliputi oleh istilahnya maya. Karena pada saat itu beliau menggunakan mahkota yang terbuat dari emas. Dan di situ dijelaskan kepribadian Kali. Kepribadian Kali akan berada di mana ada orang yang membunuh binatang atau memakan daging, tempat perjudian, tempat perzinahan, dan apalagi satu itu, tempat mabuk-mabukan. Nah, keempat ini sebenarnya. Mengapa kita menghindari itu? Supaya kita bisa terhindar dari kepribadian Kali. Tetapi pada saat itu Pariksit Maharaj menghukum kepribadian Kali ini. Karena di kerajaannya itu tidak ada orang yang melakukan keempat hal ini, makan daging, berjudi, mabuk-mabukan, dan melakukan prostitusi, tidak ada. Makanya kepribadian Kali datang kepada Maharaja Pariksit dan meminta tempat untuk berlindung. Karena tidak ada tersedia tempat untuk saya. Lalu di mana saya harus pergi? Pariksit mengatakan, kamu bisa berlindung di emas. Nah, pada saat itu Pariksit Maharaj menggunakan mahkota emas. Makanya pikiran beliau juga dikontaminasi dengan kepribadian Kali. Makanya setengah hari tidak mendapatkan air, merasa haus sedikit, langsung marah dan melakukan Vaishnava aparat. Dan beliau dikutuk. Tetapi ketika beliau melepaskan mahkota emasnya, beliau terbebas dari pengaruh dari kepribadian Kali. Dan selama 7 hari 7 malam, beliau tidak merasakan apa-apa, tidak merasa lapar dan haus. Oke. Jadi jawaban dari pertanyaan Arjuna yang pertama, bagaimana karakter? Ini dia jawabannya. Sri Bhagavan Waca, Praja hati yada kaman sarwan parta manogatan. Atma newat manatusta stita pragyas tado ucyate. Oh, sebentar dulu di sini di chat ada pertanyaan. Ya. Prabu Anutama, sehubungan dengan sikap duduk, apakah seseorang bisa diketahui sejauh mana dia telah mengendalikan indria-indria dari sikap duduk secara
harfiah. Tidak, bukan itu maksudnya. Bukan berarti orang yang tidak bisa duduk lama tidak bisa mengendalikan indrianya. Bukan itu ya Prabu Anutama. Tidak, kita tidak mengukur seseorang dari caranya duduk. Apakah dia bisa mengendalikan indrianya atau tidak. Kita tidak mengukur orang dari cara orang itu duduk. Jadi bukan itu. Nah, di sini juga ada pertanyaan lagi. Apakah perbedaan antara mengendalikan indria-indria dan menyibukkan indria? Oke, kita akan jawab itu ya nanti. Mohon bersabar. Kita akan kupas satu persatu dulu. Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa bersabda, "O Prita, bila seseorang meninggalkan segala jenis keinginan untuk kepuasan indria-indria yang muncul dari tafsiran pikiran, dan bila pikirannya yang sudah disucikan dengan cara seperti itu hanya puas dalam sang diri, dikatakan ia sudah berada dalam kesadaran rohani yang murni." Jadi ini karakter, ciri-ciri dari orang yang sudah sepenuhnya mantap dalam kesadaran Krishna. Jadi bisa mengendalikan keinginan untuk memuaskan indria, pikirannya sudah disucikan dari segala, dengan cara seperti itu hanya puas dalam sang diri. Santustya yena kenawa, selalu merasa berpuas hati. Dan bagaimana caranya? Tentu saja dengan melakukan pelayanan bakti. Sawai pumsam parodharmo yato bhakti radap saja. Ahai tuki apratihata yayatma suprasidati. Jadi yayatma suprasidati, orang itu akan selalu merasa puas di dalam hatinya kalau melakukan pelayanan bakti kepada Sri Krishna. Yato bhaktir aduk saja. Yatha bhaktir, hanya dengan bakti. Oke. Srila Prabhupada menjelaskan di sini. Sebenarnya beliau tidak secara langsung mengutip dari sloka ini ya, Srimad Bhagavatam. Tapi kalau kita membaca di bagian pertama, Srila Prabhupada membuka penjelasan beliau. Beliau menjelaskan seorang penyembah secara otomatis mengembangkan sifat-sifat baik. Dan orang yang bukan penyembah tidak memiliki sifat baik. Yasyasti bhaktir bhagavat yakincana sarvair gunais tatra samasti suraha harawa bhaktasya kuto mahadguna. Harawa bhaktasya kuto mahadguna. Orang yang bukan penyembah tidak memiliki sifat baik sama sekali. Prahlad Maharaj mengatakan, dan itu dijelaskan oleh Srila Prabhupada. Nah, bagaimana cara kita memahami sloka ini? Oke, bagaimana cara kita memahami sloka ini? Terkadang juga kita melihat sifat buruk di dalam seorang penyembah, dan kita melihat orang yang bukan penyembah, mereka memiliki sifat baik. Tapi di sini Prabhupada menjelaskan orang yang bukan penyembah sama sekali tidak memiliki sifat baik. Lalu bagaimana cara kita memahami sloka ini? Ada yang ingin berkomentar? Apa poin yang ingin dijelaskan di dalam sloka ini atau penjelasan Srila Prabhupada? Ya, silakan Prabu Kadai Susilo. Silakan. Ribur Prabu. Hare Krishna. Yang disebut sifat baik itu adalah yang memberikan Krishna, dan sifat baik secara material itu belum tentu sifat baik, Prabu. Tapi terkadang kita melihat orang yang bukan menyembah itu mereka dermawan, contohnya mereka suka menyumbang, mereka memiliki sifat-sifat baik juga. Bagaimana Tapi dengan itu kan mengikat, Prabu. gimana? Itu sifatnya materi, karma, Prabu, bukan akarma. Oke, ya. Karena itu merupakan kegiatan yang mengikat. Betul sekali. Terima kasih Prabu Susilo. Jadi itu sebenarnya.
Terkadang kita melihat orang seorang yang mempraktekkan kesadaran Krishna masih juga iri dengan penyembah yang lain, masih suka ngegosip apa ya? Ya, itulah banyak ngegosip tentang penyembah lain. Dan ini sebenarnya bukan sifat yang baik, ya. Tapi si Prambhavati dharmatma saswat cantim nigacati kontea pratijanihi nami bhakta pranjati. Karena dia merupakan seorang penyembah walaupun dia memiliki sifat yang kelihatannya tidak baik, tetapi si Prambhavati dharmatma dia akan segera disucikan. Dia akan segera disucikan dan sepenuhnya akan terbebas dari sifat-sifat yang buruk. Tetapi orang yang bukan penyembah, walaupun mereka dermawan, suka memberi sumbangan, membantu orang lain, tetapi ini hanya mengikat. Ini hanya mengikat saja. Dan itu sebenarnya poin yang ingin dijelaskan oleh Srila Prabhupada di sini. Karena hanya menjadi orang baik saja sebenarnya belum cukup untuk memberikan kita pembebasan. Dan tujuan kita yaitu untuk membebaskan diri dari ikatan dunia material ini. Tetapi bukan berarti kita menjadi orang yang judgmental. Judgmental artinya kita mengklaim orang, oh dia seperti ini. Bukan seperti itu. Ya. Makanya kita harus hati-hati juga di forum yang lebih luas, di forum-forum umum, di forum publik. Kita harus pintar juga, apa ya, istilahnya kayak kita harus bermain cantik gitu loh. Ya, Prabhupada menjelaskan juga keinginan indera-indera seperti itu tidak dapat dihentikan secara tidak wajar. Tapi kalau seseorang tekun dalam kesadaran Krishna, maka dengan sendirinya keinginan indera-indera berkurang tanpa usaha-usaha luar biasa. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan Prabu. Siapa ya ini? Dan di berita. Tolong ya supaya untuk memakai, kalau yang sudah diksa, nama Zoom-nya dipakai ya. Di Zoom-nya dipakai nama diksa supaya saya bisa mengenali. Ya, Prabu siapa namanya, Danwantari ya. Jadi berhubungan dengan pertanyaan itu, apa perbedaan antara mengendalikan indria dan menyibukkan indria? Jadi dalam kesadaran Krishna sebenarnya ini sama. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Ya. Kita mengendalikan indria kita dengan cara menyibukkan indria itu dalam pelayanan kepada Sri Krishna. Ya, karena Prabhupada menjelaskan di sini, untuk mengendalikan indria secara tidak wajar, artinya kita mencoba mengekang indria kita tanpa menyibukkan indria. Itu namanya mencoba untuk mengendalikan, mengekang. Tapi karena sifat indria kita memang sudah seperti itu dan indria pasti akan melakukan sesuatu. Karena itu memang sebenarnya sifat dari sang roh sebenarnya. Mengapa indria kita selalu ingin mendapatkan sesuatu, selalu ingin melakukan sesuatu? Karena itu adalah sifat asli sang roh yang ingin selalu melakukan sesuatu. Dan untuk mengendalikan, untuk mengekang indria itu sebenarnya tidak mungkin. Jadi dalam prinsipnya, di dalam kesadaran Krishna, mengendalikan indria artinya menyibukkan indria di dalam pelayanan kepada Sri Krishna. Jadi bagi kita mengendalikan indria dan menyibukkan indria itu sama. Tetapi orang yang seperti para yogi, para gyani, para yogi, jadi mengendalikan indria bagi mereka ya mengekang indrianya. Tidak mau disibukkan indrianya. Dikendalikan betul-betul untuk menjadi pasif, sepenuhnya pasif. Tetapi itu tidak mungkin. Jadi dalam kesadaran Krishna, ini sebenarnya hal yang sama. Antara mengendalikan indria-indria dan menyibukkan indria-indria. Karena itulah cara kita mengendalikan indria. Cara kita mengendalikan indria yaitu menyibukkan indria kita dalam kesadaran Krishna. Seperti contohnya lidah. Bagaimana cara mengendalikan lidah? Tidak bisa kalau kita menyetop makan. Nanti semua sistem badan ini akan terganggu.
mata akan menjadi redup, telinga menjadi redup, tangan menjadi lemah, kaki tidak bisa jalan. Tetapi cara kita mengendalikan lidah ini yaitu dengan memberikan mahaprasadam, mengucapkan nama suci dan memberikan mahaprasadam. Jadi ini adalah hal yang sama, menyibukkan dalam bakti atas Sri Krishna nama di sewan muke hiji wadau, sibukkan lidah. Itu cara kita mengendalikan lidah. Oke, Prabu. Itu jawaban pertanyaan Prabu. Dan Prabu Sadbuja pertanyaannya belum dijawab. Sabar, Prabu. Tolak ukur bahwa seseorang dikatakan sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sri Krishna. Tunggu dulu. Srila Prabhupada. Nah, ini dia Prabu Sadbuja. Ini kutipan dari kelas ini khusus untuk Prabu Sadbuja. Tolak ukur. Tolak ukur bahwa seseorang dikatakan sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Sri Krishna. Inilah tolak ukurnya. Prinsip pertama atau ciri-ciri pertama dari orang yang telah mengisapi dirinya adalah bahwa dia tidak membuat rencana apapun untuk kemakmurannya. Karena dia selalu sibuk karena kita selalu sibuk membuat rencana. Sekarang setelah ini kita akan melakukan ini, setelah ini kita akan melakukan ini. Tapi orang yang insaf akan dirinya, dia tidak punya rencana. Karena dia telah menyesuaikan dirinya dengan kesadaran tertinggi. Maka untuk dirinya sendiri, dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya bergantung. Dia hanya bergantung kepada kesadaran tertinggi, yaitu Sri Krishna. Inilah tolak ukurnya. Orang yang sudah mencapai kesempurnaan tertinggi, tolak ukurnya yaitu dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sri Krishna. Apa ciri-ciri dari orang yang sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Sri Krishna? Dia bergantung 100% kepada Sri Krishna. Dia tidak membuat rencana ini, rencana itu. Dijelaskan bahwa seorang Brahmana yang betul-betul Brahmana ya, mereka sebenarnya hidup dengan cara mengemis, apa ya sebenarnya? Bukan sebenarnya mengemis sih, tetapi meminta biksa, Jadi apa yang didapatkan oleh seorang Brahmana itu harus dihabiskan di hari itu juga. Umpamanya dia dapat 2 kilo beras. Jadi tapi dia hanya bisa makan 1 kilo umpamanya untuk keluarganya juga. Jadi beras yang 1 kilo ini dimasak, dihabiskan hari itu, dan kalau ada sisanya itu diberikan kepada orang yang lain yang membutuhkan. Dan bagaimana dengan besok? Dia tidak menyimpan sesuatu bahkan untuk hari esok. Lagi setelah hari berganti, ya dia akan kembali lagi melakukan dharmanya, yaitu mendapatkan biksa. Itu adalah seorang Brahmana yang betul-betul Brahmana. Seorang Brahmana tidak memiliki bank account, tidak memiliki apa namanya? Bank account bahasa Indonesia. Rekening bank. Itu Brahmana. Makanya sulit sekali kita menemukan Brahmana yang betul-betul Brahmana di zaman Kali Yuga ini. Karena seorang Brahmana artinya sepenuhnya bergantung kepada Sri Krishna. Bahkan tidak memiliki rencana untuk hari esok. Karena seorang yang sadarkan Krishna betul-betul sudah yakin bahwa semuanya sudah diatur oleh Sri Krishna. Untuk besok pasti ada. Pasti ada. Kalau memang tidak ada, saya ya sudah begitu nasibnya dan saya harus tidak makan berpuasa, oke, tidak apa-apa. Contohnya seperti Srila Haridas Thakur. Beliau, Srila Haridas Thakur, kalau 3 hari tidak mendapatkan makanan, karena beliau hanya duduk saja dan berjapa, Srila Haridas Thakur. Dan beliau makan kalau ada orang yang datang berkunjung dan memberikan sesuatu. Kalau tidak ada yang datang dan memberikan sesuatu 3 hari, ya beliau hanya duduk berjapa selama 3 hari. Beliau hanya tidur 2 jam sehari. Dan 22 jam hanya berjapa, duduk di satu tempat. Itu namanya orang yang betul-betul
mencapai kesempurnaan tertinggi dalam kesadaran Krishna. Sepenuhnya bergantung kepada Krishna. Itu ciri-cirinya Prabu Sarbuja. Seperti yang dijelaskan oleh Srila Prabhupada di sini. Bergantung sepenuhnya. Dia hanya bergantung pada kesadaran tertinggi Sri Krishna. Tidak memiliki rencana ini itu, oh ya saya mau buat rumah yang modelnya seperti ini, gini. Kalau saya lakukan bisnis ini, keuntungannya segini, oke, ini cukup untuk ini. Tapi orang yang sadar akan Krishna, what's the plan? Apa rencananya? Ya, terserah Krishna lah. Oke, saya sekarang ke sini, ya sini. Gitu. Itu. Tetapi kita tidak boleh meniru hal ini pada tingkatan yang belum matang. Kalau kita belum mencapai tingkatan seperti ini dan kita ingin apa ya istilahnya show off, show off artinya ingin pamer bahwa oh saya sudah betul-betul penyembah murni ini, saya sudah tidak peduli istri anak saya lapar ini, oh tidak apa-apa. Salah itu juga. Jadi kita harus betul-betul kalau ingin melakukan seperti ini, kita harus betul-betul sudah mantap, sudah betul-betul menyerahkan diri kepada Sri Krishna. Kalau kita belum sepenuhnya menyerahkan diri kepada Krishna, jangan coba-coba meniru ini. Ini adalah tingkatan yang tinggi. Nah, lalu bagaimana prinsip ini bisa diterapkan oleh para grihasta? Ini pertanyaan yang saya ajukan. Bagaimana prinsip ini? Bergantung sepenuhnya kepada Krishna. Tidak memiliki rencana apa-apa untuk dirinya sendiri. Bagaimana prinsip ini bisa diterapkan oleh para grihasta? Silahkan prabu-prabu yang merasa dirinya grihasta untuk memberikan komentar. Bagaimana? Hare Krishna Prabu. Ya, silakan Prabu Krishna Prema. Akhirnya beliau angkat bicara hari ini. Ini coba menjawab ini bagaimana prinsip ini bisa diterapkan oleh para grihasta. Jadi dia berusaha mengajak keluarganya menjadi sadar akan Krishna. Dan kalau bekerja, dia mempersembahkan pekerjaannya untuk menghidupi keluarga yang sadar akan Krishna. Gitu Prabu. Hare Krishna. Terima kasih. Ya, betul sekali Prabu Krishna Prema. Terima kasih. Di sini juga ada jawaban dari Prabu Satwata. Tidak mencari nafkah dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Betul. Prinsipnya di sini yaitu kita harus menghindari apa yang namanya prayasa. Apa itu prayasa? Ayo, siapa yang sudah membaca Upadesa Amrita? Atyahara prayasa ca prajalpo niyamagraha. Prayasa artinya bekerja begitu keras sekali, mengumpulkan. Ini namanya prayasa, mengumpulkan secara berlebihan. Ini yang harus kita hindari. Apa yang dijelaskan oleh Srila Prabhupada, bekerjalah hanya untuk memelihara badan dan jiwa ini supaya tetap hidup. Ketika kita melakukan apa yang namanya prayasa, over collecting artinya kita menumpukan kekayaan, ingin mendobelkan, mentriplekan kekayaan yang sebenarnya kita seberapa piring nasi sih kita bisa habiskan dalam sehari. Artinya kita hidup sederhana dan bekerja secukupnya saja dan serahkan semuanya kepada Sri Krishna. Luangkan waktu lebih banyak dalam kesadaran Krishna. Itu yang dijelaskan oleh Srila Prabhupada. Jadi khususnya grihasta bukan berarti kita tidak merencanakan apa-apa untuk hidup ini. Kita harus karena kita memiliki tanggung jawab kepada anak dan istri. Tetapi kita bekerja tidak secara berlebihan. Ada orang yang bekerja sampai 12 jam sehari, saya rasa ini terlalu berlebihan. Hanya untuk memelihara badan ini saja, sebenarnya kita tidak perlu bekerja begitu keras. Jadi ini yang harus kita pahami. Oke. Di sini juga
ada pertanyaan dari Prabu Danurdhara. Dari penjelasan Prabu tadi, tidak ada perbedaan antara mengendalikan indria dan menyibukkan indria. Tapi tadi Prabu menjelaskan bahwa duduk mengendalikan indria dan berjalan menyibukkan indria. Berarti duduk dan berjalan yang dimaksud pada pertanyaan Arjuna tadi adalah hal yang sama. Ya, saya menjelaskan itu dalam konteks kesadaran Krishna. Ya, dalam konteks kesadaran Krishna itu tidak ada bedanya. Ya. Tapi pertanyaan Arjuna sama seperti gimana saya menjelaskan? Sama seperti ini. Bagaimana orang yang sadar akan Krishna mengendalikan indrianya? Jadi ada sloka yang menjelaskan Smartavya Satatam Wisnur Wismartavyo na jatucit. Selalu berpikir tentang Krishna, dan ada dua peraturan sebenarnya. Smartavya Satatam Wisnu Wismartavyo na jatucit sarve vidi nishedashur etayor ewa kinkara. Etayor ewa kinkara. Jadi semua peraturan di dalam kitab suci Weda ini mereka sebenarnya pelayan dari dua aturan yang utama. Apa dua aturan ini? Aturan yang pertama, Smartavya Satatam Wisnu, selalu ingat kepada Wisnu atau Sri Krishna. Dan yang kedua, Wismartavyo na jatucit, dan tidak pernah lupa akan Krishna. Apa bedanya kedua hal ini? Apa bedanya dua hal ini? Selalu ingat kepada Krishna, itu aturan yang pertama. Dan aturan yang kedua, tidak pernah lupa akan Krishna. Sama kan? Ya, seperti itulah pertanyaan Arjuna. Dan seperti itulah jawaban saya. Mereka sebenarnya sama. Hanya saja dibedakan dengan cara penyampaiannya. Cara penyampaian yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Orang yang selalu ingat akan Krishna, pasti tidak pernah lupa akan Krishna. Orang yang tidak pernah lupa akan Krishna, pasti selalu ingat dengan Krishna. Jadi, orang yang mengendalikan indrianya, dalam konteks kesadaran Krishna, Stita Pragya, pasti orang yang selalu menyibukkan indrinya dalam kesadaran Krishna. Jadi sama sebenarnya. Sama, tetapi yang membedakan yaitu cara penyampaian saja. Dan ini dilakukan oleh Arjuna supaya pembicaraannya lebih menarik. Supaya lebih menarik. Oke. Lanjut. Sloka nomor 56. Kita ketinggalan banyak. Kita sudah hampir 2 jam. 1,5 jam. Tapi masih di sloka 56. Ya, saya coba untuk percepat ya. Ya, Prabu Sucaru menjawab, mengendalikan diibaratkan seperti kura-kura. Yada samharate cayat kurmo anggani wasarvasaha indriyan indriyate vyastasya pragya pratistita. Itu seperti kura-kura. Kalau tidak perlu, kalau tidak memerlukan indrianya, jadi kura-kura akan memasukkan bagian tubuhnya. Dan kalau diperlukan, ya dikeluarkan lagi. Oke, sloka 56. Bagaimana cara merespon terhadap situasi? Nah, ini kabhasa, Stita Pragya ca kabhasa. Bagaimana cara berbicara? Artinya bahasa apa yang digunakan. Ini artinya cara merespon terhadap situasi. Duke swanu dwigna mana sukesu vigata spriha vitaraga bhaya kroda stitadir munir ucyate. Orang yang pikirannya tidak goyah bahkan di tengah-tengah 3 jenis kesengsaraan, tidak gembira pada waktu ada kebahagiaan, dan bebas dari ikatan rasa takut dan amarah, disebut resi yang mantap dalam pikirannya. Stitadir munir, munir artinya resi, ya, stitadir munir. Jadi orang yang sudah mantap akan sang diri dalam pikirannya. Duke swanu dwigna mana, kalau ada hal yang, kalau dia mendapatkan penderitaan, dia tidak begitu merasakan sakit. Sukesu vigata spriha, kalau dia mendapatkan
kebahagiaan, dia tidak begitu bergembira. Dalam artian orang yang sudah mantap dalam keinsafan diri, mereka bertindak secara sama, seimbang antara suka dan duka. Sama duka sukam diram somrita tuaya kalpate. Krishna menjelaskan minggu lalu kita sudah bahas itu ya. Yang hina wiyatayan tete purusam purusa sabha. Sama duka sukam diram so amrita tuaya kalpate. Krishna menjelaskan kalau seseorang sudah menganggap bertindak seimbang antara suka dan duka, maka dia so amrita tuaya, dia layak untuk mendapatkan amrita atau pembebasan. So amrita tuaya. Jadi ini cara orang suci merespon terhadap situasi yang menimpa dirinya, entah baik atau buruk. Bersikap sama, terbebas dari witaraga, bahaya, kroda. Raga artinya ikatan, bahaya, rasa takut, kroda artinya amarah. Bagaimanakah respon seorang penyembah terhadap kesengsaraan yang datang dalam hidupnya? Tate nukampam susamik samanu. Ini sloka yang terkenal sekali ya di dalam Srimad Bhagavatam yang sering dikutip oleh para pengajar dalam kesadaran Krishna. Tate nukampam susamik samanu bunjana ewatma kritam vipakam. Bunjana ewatma kritam vipakam. Oh, saya mendapatkan kesengsaraan karena ya dosa saya di masa lalu. Bunjana ewatma kritam vipakam. Itu cara orang yang sadarkan Krishna merespon kesengsaraan yang datang di dalam hidupnya. Oh, orang ini menyakiti saya. Kita harus kembali lagi berpikir bahwa di kehidupan yang lalu pasti saya telah menyakiti orang ini. Jadi seperti itu. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga, karena banyak juga para grihasta, orang yang sudah menikah, mereka bertengkar dan saling menyakiti satu sama lain. Jadi kita harus kembali lagi sebenarnya, ya ini adalah karma masa lalu. Dia menyakiti saya sekarang karena di masa lalu saya pasti pernah menyakiti dia. Dan sebenarnya apa yang saya dapatkan ini sudah diminimalisir oleh Sri Krishna. Seharusnya karena saya berbuat dosa di masa lalu, saya harus mendapatkan lebih banyak kesengsaraan lagi daripada ini. Tapi karena Krishna begitu murah hati, beliau memberikan saya sedikit sekali. Jadi kesengsaraan yang kita dapatkan itu sebenarnya sedikit sekali. Karena Krishna sudah mengurangi. Kalau kita tidak berada dalam kesadaran Krishna, pasti lebih banyak lagi kesengsaraan yang kita dapatkan. Itu cara kita merespon kesengsaraan yang datang di dalam hidup kita. Oke, penjelasan Srila Prabhupada. Orang yang sadar akan Krishna sepenuhnya seperti itu sama sekali tidak digoyahkan oleh serangan 3 jenis kesengsaraan. Apa ini 3 jenis kesengsaraan? 3 jenis klesa kesengsaraan. Ada yang ingin merespon? Hal yang sering kita dengar. Adidewa klesa, adiatma klesa, adibautika klesa. Ya, adidaiwa, adibautika, adiatmika. Prabu Secaru bisa diuraikan apa maksud dari 3 ini? Adidaiwa itu apa? Adibautika apa? Dewa penderitaan yang disebabkan oleh para dewa. Adibautika klesa disebabkan oleh makhluk hidup lain. Dan adiatma itu disebabkan oleh pikiran. Ya. Terima kasih Prabu Secaru. Prabu Secaru ini pintar sekali. Ya jelaslah beliau sudah lulus Bhakti Sastri. Oke, sebab ia menerima segala kesengsaraan sebagai karunia Tuhan. Ya, makanya sering kita dengar kalau ada penyembah yang dapat kecelakaan jatuh dari motor contohnya, oh karunia Krishna. Pasti seorang penyembah akan berpikir seperti itu. Mengucapkan seperti itu dan memang betul berpikir seperti itu. Karunia Krishna. Ya, inilah karunia Krishna. Saya dapat karunia, Prabu. Karunia apa? Saya jatuh dari motor. Ya, itulah tanggapan yang harus diberikan oleh seorang penyembah kalau mendapatkan kesengsaraan. Karena memang itu adalah karunia Krishna. Mengapa karunia Krishna? Contoh saja, kalau kita jatuh dari motor, pasti kita mengucapkan Hare Krishna. Aduh, Krishna, kenapa ini? Nah, mengucapkan nama Krishna itu
memberikan kita penyucian yang luar biasa. Dan kesengsaraan itu sebenarnya proses penyucian. Sudah kita mendapatkan penyucian dan tambah lagi mengucapkan aduh Krishna sakit. Nah, itu juga penyucian karena kita menyebutkan nama suci Sri Krishna. Maka daripada itu adalah karunia Sri Krishna. Dan dengan mendapatkan kesengsaraan ini kita berpikir tentang Krishna. Kita berpikir tentang Krishna. Mengapa Krishna saya dapat ini? Kan berpikir tentang Krishna. Itulah karunia Krishna. Kita didekatkan dengan Sri Krishna. Jadi itu sebenarnya karunia yang sesungguhnya. Apapun itu, anukulya sasangkalpa. Kita menerima segala sesuatu yang menguntungkan dalam kesadaran Krishna, termasuk kesengsaraan, termasuk duka cita. Karena terkadang duka cita bisa mendekatkan kita kepada Sri Krishna. Kita lebih bergantung pada Sri Krishna. Ia menganggap dirinya hanya memenuhi syarat untuk mendapatkan kesulitan yang lebih banyak karena perbuatan salah yang telah dilakukannya pada masa lampau. Dia juga melihat bahwa kesengsaraannya dikurangi atas berkat karunia Tuhan sampai tingkat yang paling rendah sekali. Sloka nomor 57. Di dunia material, orang yang tidak dipengaruhi oleh hal yang baik dan hal yang buruk yang diperolehnya dan tidak memuji maupun mengejeknya, sudah mantap dengan teguh dalam pengetahuan yang sempurna. Ya, jadi mereka bersikap sama, baik buruk, ya oke lah. Srila Prabhupada menjelaskan, selama seseorang masih berada di dunia material, selalu ada kemungkinan ia akan mengalami hal-hal yang baik atau buruk. Tasyai waheto prayate takuwido nalabyate yad brahmatam uparyadaha tallabhyate dukkavad anyata sukam kalena sarwatra gambira ramasa. Jadi kalena, seiring berjalannya kala, waktu, orang itu akan kalena sarwatra gambira ramasa, akan mendapatkan kebahagiaan dan juga kesengsaraan. Kita berada di dunia material ini, dan dunia material ini sudah didesain sedemikian untuk suka dan duka. Makanya ini hanyalah waktu saja sebenarnya. Waktu. Tetapi orang yang mantap dalam kesadaran Krishna tidak dipengaruhi oleh baik dan buruk, sebab ia hanya memperhatikan Krishna yang bersifat mutlak dan baik sepenuhnya. Kesadaran terhadap Krishna seperti itu menempatkan seseorang dalam kedudukan rohani yang sempurna. Secara teknis disebut samadhi. Ini namanya samadhi. Samadhi artinya kita sepenuhnya kusuk berpikir tentang Krishna. Dan dengan cara seperti itu sebenarnya kita bisa terbebaskan dari duka dunia material. Dan ini prinsip yang umum sebenarnya. Ini adalah prinsip yang umum ketika kita begitu berkonsentrasi memfokuskan pikiran kita kepada suatu hal. Jadi kita tidak menghiraukan hal-hal yang lain. Ini adalah prinsip yang umum sebenarnya. Apalagi ketika kita fokus hanya kepada Sri Krishna, pelayanan kepada Sri Krishna. Jadi kalau ada sesuatu yang menimpa kita, kita tidak begitu menghiraukannya. Jadi walaupun itu merupakan prinsip yang khusus, prinsip yang umum, ketika kita kusuk pada sesuatu, pasti kita tidak menghiraukan hal yang lain. Tetapi kita harus mengarahkan prinsip ini dalam kesadaran Krishna, diarahkan dalam kesadaran Krishna. Jadi kita harus memfokuskan diri pada Sri Krishna. Jadi prinsip umum contohnya seperti Hiranyakasipu. Jadi apa yang terjadi kepada Hiranyakasipu ketika beliau melakukan pertapaan untuk memuaskan Dewa Brahma? Jadi kulit, darah, daging, semuanya sudah habis. Yang tersisa hanya tulangnya Hiranyakasipu. Tetapi karena Hiranyakasipu begitu kusuk memuja Dewa Brahma, jadi Hiranyakasipu tidak merasakan rasa sakit. Jadi itulah prinsip umum sebenarnya. Kalau kita
memfokuskan pikiran kita di satu objek. Jadi kita sepenuhnya tidak menghiraukan apa yang terjadi di lingkungan kita. Sama seperti seorang pemuda atau pemudi yang lagi jatuh cinta, contohnya seperti itu ya. Jadi kalau sudah jatuh cinta, apa yang dikatakan sama orang lain, kita tidak menghiraukan. Karena cinta itu yang menjadi fokus utama kita. Begitu juga kalau kita sudah jatuh cinta kepada Sri Krishna, ini disebut samadhi. Jadi apapun yang menimpa kita, kita tidak begitu menghiraukannya. Karena kita hanya memfokuskan diri dalam pelayanan kepada Sri Krishna. Sudah jam berapa ini? Lagi 3 menit. Oke. Ya, saya rasa akan stop di situ, di sloka 57. Mudah-mudahan besok kita bisa sampai sloka 72. Ya, tidak apa-apa. Jadi saya tidak ingin mengambil waktu Prabu-Prabu lebih banyak. Kalau memang ada pertanyaan lain, silakan. Kita memiliki waktu lagi 2 menit. Dan kalau tidak, saya akan puput dengan para musanti. Dan besok kita ketemu di jam yang sama, di tempat yang sama. Jadi besok saya akan coba untuk lebih cepat, ya, supaya kita bisa menghabiskan bab 2 besok. Oke, jadi ya lagi 2 menit, silakan. Hare Krishna, Prabhu. Abu Hari Guru, silakan. Hare Krishna. Hari ini di Bali orang-orang pada ini merayakan Tumpak Landap. Bagaimana ini Prabhu? Maaf niki di luar konteks niki. Ya, tidak apa-apa, Prabu, silakan. Niki bagaimana penjelasannya secara Waisnawa, Prabhu? Hare Krishna. Mengenai Tumpak Landap. Perayaan Tumpak Landap ini bagaimana ya dengan konteksnya dengan kebudayaan Waisnawa ya, apa yang bisa dipetik ininya, apa namanya yang bisa kita ini lihat ini secara Waisnawa. Oke, seperti itu Prabu, mohon penjelasannya. Ya. Tumpak Landap ini adalah ketika orang membanteni besi-besian gitu ya, Prabu, kalau tidak salah. Karena saya sudah lama tidak merayakan. Ya, kayak membanteni mobil. Gitu sekarang perkenalannya Prabu ke alat-alat yang berkaitan dengan unsur besi ya akhirnya menjadi apa namanya nih seperti kendaraan itu yang diupacarai seperti itu. Ya. Mungkin dumun kuda gitu ya. Tahu juga yang niki mohon pencerahan niki. Oke. Ya. Karena saya sudah lama tidak merayakan Tumpak Landap ini, jadi saya lupa apa itu Tumpak Landap. Ya, Tumpak Landap ini ketika orang di Bali membanteni motor, mobil, atau sesuatu yang ada besinya ya. Jadi secara sudut pandang Waisnawa, sebenarnya ini adalah karma kanda, bagian karma kanda dari Weda. Karena mereka supaya ingin diberkati, selamat, motornya supaya tidak pernah tabrakan. Jadi seperti itu, akhirnya dibanteni, diberikan lalala, lilili, dududu, dadada, dan lain sebagainya. Tapi dalam kesadaran Krishna, apa ya? Simple saja kalau menurut saya, ya gunakan fasilitas yang ada dalam pelayanan kepada Sri Krishna.
Nirbanda Krishna Sambande Yuktam Vairagyam Uchate. Anasaktasya Vishayan Yatarham Upayun Jataha. Nirbanda Krishna Sambande Yuktam Vairagyam Uchate. Ya, kalau kita punya motor, gunakan itu dalam kesadaran Krishna. Mengapa motor itu dibanteni? Yang dapat saya mengerti di sini ketika saya masih di Indonesia, yang saya mengerti karena bapak saya adalah seorang pemangku. Jadi saya pernah bertanya, kenapa ini motor ini harus dibanteni, ini mobil ini harus dibanteni, ini harus dibanteni seperti itu. Jadi bapak saya menjelaskan, ini supaya kita mendapatkan apa ya istilahnya, selamat, berkat, supaya motor ini tidak mengalami tabrakan, jadi seperti itu. Supaya benda ini tidak memberikan kita malapetaka. Jadi itu yang dijelaskan oleh bapak saya. Jadi tujuannya itu kembali lagi ke karma kanda. Kita melakukan ini untuk mendapatkan sesuatu. Itu namanya karma kanda. Supaya hidup kita tidak dibebani oleh benda ini. Ya, tetapi kembali lagi, kalau dari menurut segi pandang kesadaran Krishna, apapun yang tidak digunakan dalam pelayanan kepada Sri Krishna itu sebenarnya tidak memiliki value, tidak memiliki nilai yang begitu berharga. Tapi kalau kita memiliki sesuatu dan kita gunakan dalam pelayanan kepada Sri Krishna, itu yang sebenarnya membawa kita lebih dekat kepada Sri Krishna dan menguntungkan hidup kita. Jadi bagi kita yang di Bali, silakan ikuti tradisi ini, toleransi, silakan, karena kita berbaur dengan masyarakat di Bali supaya kita tidak dicap istilahnya. Kalau ada perayaan seperti ini, tumpak landep jadi seperti ini, ya banteni. Kalau Prabu punya mobil, silahkan buatkan canang dan doakan supaya mobil ini berguna dalam kesadaran Krishna. Kalau ada saniasi yang datang, saya akan gunakan untuk pelayanan kepada beliau. Jadi seperti itu, silakan. Jadi kita jangan menjadi orang yang begitu sentimentalis. Oh, ini tidak ada dalam Bhagavad Gita, ini tumpak landap ini tidak ditulis dalam Bhagavad Gita ini. Salah nih, plik. Jangan berkadung gitu, jangan seperti itu. Silakan banteni mobilnya, silakan. Tetapi yang perlu kita rubah di sini yaitu kesadaran Krishna, kesadaran kita. Ubah itu dalam kesadaran Krishna. Kesadaran material ubahlah menjadi kesadaran Krishna. Orang yang bukan penyembah membanteni mobilnya supaya oke, mobil ini akan digunakan untuk bisnis dan akan bisnisnya lancar. Jadi seperti itu, diayab-ayabin. Tapi bagi kita, bagi para Vaishnava, banteni mobil itu doakan supaya bisa digunakan dalam kesadaran Krishna. Jadi dengan cara itu kita bisa mendapatkan karunia Krishna. Apalagi yang ingin saya katakan? Ada hal yang tersirat tadi di pikiran saya, tapi karena saya terlalu banyak bicara, jadinya lupa. Jadi ya, oh ya, ini dia. Karena kita berbaur dengan masyarakat di Bali, jadi saya meminta waktu lagi 5 menit ya. Ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu berkunjung ke Ramakeli, jadi Ramakeli adalah tempat di mana Rupa dan Sanatana, Rupa Goswami dan Sanatana Goswami bekerja di bawah Nawab Hussain Shah. Jadi Rupa dan Sanatana mereka sebenarnya berasal dari keluarga Hindu Brahmana, tapi mereka dipekerjakan oleh orang Muslim yang bernama Nawab Hussain Shah. Dan orang-orang mengecap Rupa dan Sanatana ini sebagai orang yang memihak kepada orang Muslim. Jadi ketika Chaitanya Mahaprabhu berkunjung ke Ramakeli, jadi Rupa dan Sanatana menemui beliau. Dan pada waktu itu Rupa Goswami yang terlebih dahulu terbebaskan dari pekerjaannya melayani Nawab Hussain Shah. Sementara ketika Sanatan Goswami ingin meninggalkan pekerjaannya, jadi apa yang dikatakan oleh Chaitanya Mahaprabhu kepada Sanatan Goswami? Jangan khawatir, jangan menjadi orang yang gegabah. Karena kalau tidak, kamu akan dibunuh oleh Nawab Hussain Shah. Jadi memang betul pada waktu itu Sanatan Goswami dipenjara oleh Nawab Hussain Shah karena Sanatan Goswami
tidak ingin lagi bekerja di bawahnya Nawab Hussein Shah. Jadi jauh-jauh hari sebelum itu, Sri Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan kepada Sanatan Goswami, seperti halnya, ya, ini adalah hal yang penting, seperti halnya seorang istri yang memiliki kekasih lain. Artinya seorang wanita yang memiliki suami, tapi pada waktu yang bersamaan wanita ini memiliki selingkuhan, itu istilahnya, istilah kasarnya. Seperti seorang istri yang memiliki kekasih lain. Jadi orang Chaitanya Mahaprabhu ini menjelaskan kepada Sanatan Goswami, orang seperti itu, wanita seperti itu, dia akan melayani suaminya dengan begitu baik sekali. Masak yang enak, membersihkan rumahnya, mencuci pakaian, pokoknya mengurus kegiatan rumah tangga dengan begitu baik, supaya tidak ketahuan oleh suaminya bahwa dia memiliki selingkuhan. Begitu juga kamu, Sanatan Goswami, diberitahu oleh Chaitanya Mahaprabhu, kamu silakan layani Nawab Hussein Shah, tetapi di dalam hatimu selalu berpikir tentang aku. Ubah kesadaran itu. Kesadarannya sekarang hanya tentang Sri Krishna. Jadi silakan secara fisik layani Nawab Hussein Shah, tetapi engkau harus selalu bermeditasi kepadaku. Dengan cara seperti itu, engkau akan mendapatkan pembebasan dengan segera. Nah, mengapa saya sampaikan hal ini? Karena kita seperti di Bali, contohnya, kita berbaur dengan masyarakat di Bali. Silakan kalau ada perayaan, lakukan. Tapi lakukan itu, tapi di dalam hati kita hanya tetap bermeditasi kepada Sri Krishna. Kalau harus pergi ngayah ke pura, contohnya, di mana ada penyembah yang bertanya, bagaimana Prabu kalau kita yang di Bali harus pergi ngayah ke pura dan kita harus bercampur, contohnya buat Banten yang ada unsur-unsur non-vegetariannya, ya sebisa mungkin kalau ya kita ngayah, silakan ngayah ke pura dan oke, kalau ambil pelayanan, ambil tugas yang kalau bisa menghindari daging ya silakan. Contohnya seperti potong bawang itu, tentu saja kita sulit istilahnya mentoleransi, tapi ya toleransi ini baik sebenarnya. Silakan berbaur, tetapi di satu sisi jangan ambil pergaulan mereka. Kalau kita tidak bisa memberikan pergaulan, setidaknya kita jangan mengambil pergaulan mereka. Bersikap yang sewajarnya saja, jangan terlalu fanatik. Ya seperti seorang istri yang memiliki selingkuhan, jadi seperti itu. Layani suaminya dengan baik supaya tidak ketahuan. Jadi silakan bersikap normal di dalam masyarakat. Orang membanten, ya kita ikut membanten. Tapi kesadaran kita berbeda. Kesadaran Krishna kita yang kita utamakan. Jadi orang membanteni mobil, ya tujuannya mereka supaya mendapatkan berkah material, supaya mobilnya sukses, digunakan untuk bisnis dan lain sebagainya. Kita juga banteni mobil kita, tapi kita berdoa supaya mobil ini bisa digunakan dalam kesadaran Krishna. Ya, jadi seperti itu Hari Guru Prabu. Ya, Prabu, sangat inspiratif karena kita hidup di lingkungan di Bali yang adatnya masih kental dengan tapi tradisi-tradisi. Apa yang menjadi jawaban Prabu ini sangat memberi inspirasi. Bersama Hare Krishna. Hare Krishna. Oke, sampai jumpa besok di waktu yang sama. Terima kasih. Wanca kalpatarubhyacha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Goranga.